Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pelajaran prakarya untuk seluruh siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Bojong Soang. Ya, hari ini kita masuk ke jadwal pembelajaran untuk prakarya sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh pihak kurikulum sekolah. Dan dalam kondisi COVID ini, ya kalian harus terpaksa belajar di rumah dan saya pun terpaksa mengajarkan lewat daring. Tapi tetap semangat ya, kita tetap harus belajar dan mudah-mudahan di pertemuan pertama ini kita bisa sehat seluruhnya, siswa bisa tetap sehat, keluargamu juga, dan kita tetap bisa belajar. Oke, kita mulai saja materi pembelajaran untuk prakarya kelas 9. Saya sudah siapkan materi pembelajarannya, sederhana saja. Ini tugas yang harus kita kerjakan. Diingat bahwa pembelajaran di kurikulum 13 ini saya guru hanya sebagai fasilitator, ya membantu karena di kurikulum 13 itu siswa-siswa harus mencari tahu, ya bukan guru yang memberitahu. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama. Oke. Nah, selamat bergabung di mata pelajaran prakarya. Saya Dadang Gusana Garneta. Oke, guru prakarya kelas 9 dan juga saya mengajar di kelas 7. Nah, ini saya sertakan nama dan kemudian kontak person via WA. Jika kalian nanti ingin interaksi, silakan hubungi via WA, atau yang mau email silakan saya sertakan emailnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk aspek prakarya itu ada 4 sesungguhnya ya yang ada di silabus kita, yaitu ada kerajinan, aspek budidaya, aspek rekayasa, dan aspek pengolahan. Nah, ini contoh-contoh gambarnya kerajinan seperti apa, budidaya, ya rekayasa terlihat beberapa ya siswa yang melakukan kegiatan rekayasa, ya sepertinya ini penjernih air ya sederhana. Kita tidak perlu harus membuat sesuatu teknologi canggih, tetapi ide dan kreativitasnya itu yang akan lebih dinilai. Oke, dan kemudian juga ada pengolahan. Jadi ada 4, tetapi dalam pembelajaran di prakarya kita hanya mengambil 2 aspek saja. Ya ini sesuai dengan arahan juga dari kurikulum. Ya tidak harus semuanya. Nah ini disesuaikan dengan kemampuan sumber daya alamnya, ya kemudian kemampuan juga sumber daya manusia. Nah jadi berbagai macam pertimbangan, maka di prakarya kelas 9 saya lebih punya keyakinan atas dari beberapa evaluasi, yaitu kita hanya akan sampaikan 2 aspek, yaitu kerajinan dan pengolahan. Ya, 2 ini. Jadi budidaya, rekayasa tidak saya sampaikan. Jadi saya hanya memilih kerajinan dan pengolahan karena saya pikir kerajinan pengolahan ini sumber daya alam lebih menunjang ya untuk kegiatan kita. Ya, supaya lebih produktif lah ya hasilnya daripada kita melakukan rekayasa, misalnya mengambil aspek sementara perangkat dan lain-lainnya sulit kita temukan. Nah, tetapi kerajinan saya pikir banyak bahan yang bisa dibuat, pengolahan banyak bahan yang bisa kita buat untuk digali ya menjadi sesuatu yang bernilai. Gitu ya. Oke, nah kita mulai untuk pengolahan. Nah, aspek pengolahan kelas 9 ini di pertemuan dan tugas pertama kita akan simak. Nah, ini terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan materi. Kompetensi ini harus dipahami. Ya, karena kompetensi itu ada 2 kan selalu kita ketahui, itu ada kompetensi inti itu disingkat KI dan ada kompetensi dasar disingkat KD. Nah, masing-masing kompetensi ini itu memiliki tujuan ya yang harus kita pahami. Seperti contoh misalnya KI 1 dan KI 2 ini kan kompetensi bidang sikap. Nah, KI 1 adalah sikap spiritual, KI 2 adalah sikap sosial. Nah, spiritual itu apa? Ya ini kan kita harus ya, mampu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Oke, sesuai dengan agama yang kepercayaan kita masing-masing. Kemudian kedua,
sosial apa itu. Ya, kita harus mampu menghargai dan menghayati perilaku. Jujur itu adalah modal, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan lain seterusnya. Silakan dibaca. Nah, untuk 2 KI ini, 3 dan 4 ini berhubungan langsung dengan kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Ya, antara 3 dan 4 ini ya, selalu dalam pembahasan materi berdampingan. Oke, ini pengetahuannya, ya, kemudian ini yang 4-nya adalah keterampilannya. Begitu ya? Oke. Nah, ini harus dibaca baik-baik, disimak baik-baik, agar kamu tahu apa sih yang harus diterima dan kemudian yang harus nanti di finish pembelajaran kita. Oh iya, gitu kan. Oh, saya harus mampu menghargai ini, saya harus mampu menghargai itu, saya harus memahami pengetahuan dan lain sebagainya. Ya, supaya tujuan kita nanti belajar ke depan ya, punya tujuan pembelajaran sehingga semua konsep pembelajaran itu bisa berjalan secara struktur. Ya, kemudian baik, tertata dan terarah. Oke. Nah, dari KI ini akan dijabarkan menjadi KD ya, itu yang disebut dengan kompetensi dasar. Kompetensi ini itu sebetulnya adalah kemampuan diri. Ya, jadi kamu harus punya kemampuan. Ya, seluruh siswa harus begitu. Jadi apa KD-nya? Nah, ini untuk di pertemuan pertama ya, saya hanya akan jelaskan 2 KD saja. Ya, karena KD di prakarya pengolahan itu ada 4. Yang pertama untuk kompetensi dasar pengetahuan, nah itu KI 3, ini di KD pertama jadi 3.1. Nah, diharapkan siswa itu mampu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan. Hasil peternakan ini yang kita akan bahas itu ada daging, telur, termasuk susu. Ya, dan kemudian perikanan, nah, ya, golongan ikan itu adalah ikan, udang, cumi, rumput laut. Oke, nah ini kita akan pelajari, kita akan eksplorasi, kemudian kita akan coba identifikasi dan seterusnya. Ya mudah-mudahan yang kita cari ini ya bagian-bagian yang ada di lingkungan sekitar kita lah. Ya nggak perlu mencari sesuatu yang tidak ada. Jadi cari apa yang ada di lingkunganmu, kemudian dengan sedikit ide, kreativitas dan proses, ya bisa dari bagian yang tidak bernilai menjadi bernilai. Ya. Nah, kemudian keterampilannya di KI 4, keterampilan pertama ini, KD pertama ya kamu ini kan keterampilan nih, kamu harus mampu mengolah ya, bahan pangan hasil peternakan. Nah, itu harus punya apa ya, punya ide lah ya, jangan semata-mata hanya mengikuti apa yang sudah ada. Jadi kalau bisa malah kamu inovatif, ya mencari sesuatu yang belum ada di marketnya, ya kemudian kamu bisa membuat barang baru dan ya mungkin ini berhubungan dengan masalah cita rasa dan ternyata itu bagus dan saya pikir itu akan menghasilkan suatu saat nanti. Ya kita cari yang sederhana saja tetapi yang dinilai adalah idenya. Oke, begitu ya. Nah, jadi ini kompetensi dasar pertama, kompetensi dasar kedua. Tolong dipahami dan dibaca berulang-ulang. Ya silakan nanti di-download ini, screenshot, kemudian dibaca apa sih tujuan belajar kita. Ya, supaya kamu semua bisa memahami tujuan kita ke depan. Oke. Nah, ini materinya. Nah, ya materi pada pengolahan. Nah, ini saya petakan ya sesuai dengan buku siswa ada, silakan kamu dibaca. Nanti juga saya kasih linknya. Ya, ada pengolahan bahan pangan dari dasar perikanan. Kirain. Nah, pengolahan bahan pangan dari bahan dasar perikanan dan peternakan ini ya saya petakan menjadi setengah jadi dari hasil perikanan, peternakan menjadi produk siap konsumsi, kemudian bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk pangan siap konsumsi. Oke. Nah, jika ada sedikit spletteran, mohon maaf ya, saya mengerjakan ini di ruang kerja ya sambil bekerja sambil juga membuat sebuah materi pembelajaran buat dari kalian. Jadi mohon maaf jika ada spletteran. Oke. Ya santai saja kita sambil belajar, ya sambil bermain, fun saja, nggak perlu terlalu serius karena jelas kalian di masa seperti ini imun kamu harus bagus. Oke, gitu ya. Mohon maaf. Nah, kemudian ada pengertian nih, kamu harus cari pengertiannya, jenis dan bahan manfaat, metode pengolahan, tahap pengolahannya seperti apa, sampai kita nanti bisa melakukan pengemasan dan penyajian produk pengolahan. Ya, nanti kita evaluasi ya, dan ide-ide kalian itu yang akan saya nilai, bukan apa hasilnya, tetapi ide cemerlang kamu yang akan saya
menjadi penilaian. Nah, begitu ya ini untuk peta materi pengolahannya. Nah, di dalam pengolahan ini saya lihat ada 4 kata kunci yang harus kita pecahkan ya, yaitu ada istilah kata pengolahan, ada kata pangan, ada kata perikanan, dan ada peternakan. Nah, gitu ya. Nah, ini kata kunci ini harus kita pecahkan agar kita semua bisa mempelajari ke depan bagaimana belajar dengan baik, gitu kan? Nah, jadi kata kuncinya kita cari. Kamu silakan nanti berselancar, atau kemudian googling, mencari di berbagai media. Silakan mau daring atau mau luring, ya kamu baca dan kemudian nanti buat sebuah deskripsinya, gitu ya. Nah, tugas siswa itu silakan literasi ya, dari berbagai media yang kalian bisa gunakan ya untuk mencari penjelasan definisi arti dari 4 kata kunci ini ya, Dek. Nah, gitu. Jadi harus belajar dengan baik. Sederhana saja, nggak perlu harus mencari-cari yang jauh-jauh. Ya, kamu pecahkan nanti pengolahan itu apa, pangan itu apa, perikanan apa, peternakan. Secara definisi ya pengetahuan. Nah, nanti tolong kamu lengkapi ya dengan masing-masing 3 sampai 5 contoh dari setiap definisi yang ada. Nah, ini untuk memudahkan saya sertakan linknya nih. Ini ada link buku elektronik ya, ada 2 buku untuk kelas 9 ya, untuk buku siswa prakarya kelas 1 dan link untuk siswa kelas 2. Silakan diklik aja nanti. Oke, gitu ya. Nah, kelanjutan nih saya kasih contoh karena kadang-kadang anak suka bingung dan nanya, "Pak, gimana sih cara ngerjainnya?" Nah, ini saya kasih contoh ya untuk definisi pengolahan misalnya nih atau processing ya. Itu apa sih deskripsinya? Nah, untuk definisinya ini suatu perbuatan, cara atau proses mengolah suatu hal. Ya, pengolahan ini sendiri berasal dari kata imbuhan olah gitu kan. Nah, jelas olah ini berarti menunjukkan sebuah proses. Jadi kita akan melakukan sebuah proses ke depan nanti di dalam pengolahan. Oke. Nah, itu untuk definisinya. Nah, untuk contohnya misalnya nih, ya kamu jangan cari-cari contoh yang susah. Di sini ada yang keseharian di rumahmu lah. Di sini ada sambal, oseng kangkung, semur jengkol, pepes ikan, ayam geprek, pedasnya semuanya ada. Ya, jadi cari yang gampang-gampang, yang menu-menu di rumah saja. Oke, nah jangan cari yang susah lah ya. Nah, silakan dibuat. Nah, seperti itulah kira-kira contohnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, itu saja barangkali ya, di daring pertemuan pertama. Ya, selamat belajar. Ya, tugas dikerjakan boleh ditulis dalam portofolio bergaris atau boleh di print out jika kamu punya perangkat pendukungnya. Ya, kumpulkan dan susun tugas dengan rapi, baik untuk dinilai dalam bentuk portofolio penugasan. Begitu ya. Ingat, selalu lakukan hidup bersih dan sehat. Ingat selalu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, sehat selalu, makan bergizi, olahraga tidak lupa. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan selamat belajar.